Hak menolak pasien hari ini Sabtu 21 Februari 2026. Saya Hardianto Panggeso. Kalau kita bicara hak, pada dasarnya ini adalah suatu kekuasaan ya, kemampuan untuk bertindak, berbuat, termasuk di dalamnya adalah tidak berbuat. Jadi opsional kalau bicara hak. Dan secara hukum atau formil, hak itu kewenangan formil ya. Kewenangan yang diberikan oleh hukum, yang namanya diberikan oleh hukum, khususnya di negara kita dengan civil law sistemnya, itu pada umumnya hak itu ditulis, ya tertulis di dalam suatu ketentuan hukum, secara khusus peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita, apa sih gunanya kita mempelajari tentang hak ini? Kalau terjadi suatu sengketa atau perselisihan, itu mesti dilihat dari hubungan hukum apa yang terbentuk di antara para pihak yang bersengketa itu. Konteks kita adalah dalam pelayanan kesehatan yang lazim atau yang biasa terjadi itu lebih ke arah hubungan hukum antara nakes atau vaskes terhadap pasiennya, gitu ya. Maka kita mesti lihat hubungan hukum apa yang terbentuk antara nakes dan pasien ini misalnya, ya. Nah, hubungan hukum itu eh, sesuatu yang abstrak memang, ya, sesuatu yang abstrak itu terminologi hukum atau konsep hukum yang mana mengatur eh, hubungan antara dua subjek atau lebih yang ada ketentuan hukumnya, ada dasar hukumnya. Nah, dari hubungan hukum yang diatur oleh ketentuan hukum ini, ya, jadi kita tidak harus mengatakan deal gitu ya. Begitu ada peristiwa, peristiwa itu diatur oleh ketentuan hukum, maka terbentuklah hubungan hukum itu. Makanya saya katakan di awal hubungan hukum itu sesuatu yang abstrak. Misal, ketika pasien datang ke instalasi gawat darurat, ya dilayani oleh nakes di situ dalam institusi vaskesnya. Nah, ini kan suatu peristiwa yang diatur oleh undang-undang tidak, diatur oleh hukum tidak, kan ada. Nah, maka entah pasiennya sadar atau tidak, setuju atau tidak, sudah dimulailah hubungan hukum di situ. Nah, ada juga hubungan hukum yang terjadi ketika ada deal antara nakes dengan vaskes untuk suatu tindakan yang membutuhkan peralatan tertentu misalnya. Nah, itu juga ada hubungan hukum di situ. Nah, kalau kita lihat secara umum, hubungan hukum yang terbentuk antara nakes dan pasien secara umum diatur oleh dua domain hukum. Yang pertama hukum publik, yang kedua hukum privat. Hukum publik itu mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan, ya, dalam undang-undang kesehatan kita misalnya. Nah, kalau hukum privat itu berdasarkan kontrak, ya. Nah, kontrak drafting ini sangat penting, teman-teman. Nanti di bulan April ya, kalau tidak ada halangan, saya rencanakan bulan April itu 1 bulan kita bahas tentang kontrak. Nah, pada dasarnya bedanya antara hak dengan kewajiban. Hak itu boleh kita minta, boleh tidak. Kan itu ada dalam kekuasaan tangan saya. Sementara kewajiban itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya dapat jatuhkan sanksi. Sekali lagi kita bicarakan di sini adalah hak hukum. Hak yang diatur oleh hukum yang terbentuk karena adanya hubungan hukum. Nah, biasanya kalau kita lihat persoalan-persoalan yang sampai di pengadilan, kemudian pengadilan menjatuhkan eh, putusan, itu mesti terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, putusan yang lagi ramai kemarin misalnya 30 Januari 2026 itu putusan apa? Dari Mahkamah Konstitusi ada 2 putusan besar di situ, ya, tentang undang-undang kesehatan, ya, tentang konsil, kolegium, ya, standar profesi, OP, termasuk MDP, ya. Nah, secara substansinya. Nah, itu pasti bicara dengan terkait dengan hak di situ, ya, hak secara hukum. Khususnya kalau di MK itu kita bicara hak konstitusi. Nanti kalau kita lihat lagi ada hak konstitusi yang diatur di level undang-undang dasar, ada hak hukum yang secara umum
ada di dalam peraturan perundang-undangan itu akan kita sorotin, dan ada juga namanya hak keperdataan yang terbentuk dari instrumen hukum kontrak, artinya kontrak atau perjanjian gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Omnibus Law Kesehatan, ya kalau saya sebut Omnibus Law itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan. Jadi mesti dibaca undang-undang dan PP-nya secara berkaitan kalau kita mau lebih jelas ya. Itu dulu yang paling penting. Dan kedua peraturan perundang-undangan ini, baik undang-undang dan PP-nya dibuat dengan metode omnibus ya. Saya sering menyebutnya omnibus law kesehatan ya. Nah, kita lihat sekarang ketentuan tentang hak nakes ya, kalau saya sebut nakes sekali lagi termasuk di dalamnya tenaga medis ya. Itu diatur di dalam pasal 273 ya. Walaupun nanti kita lihat ada klausula-klausula di pasal-pasal lain yang juga menyebut hak namet nakes, ya itu juga termasuk dalamnya. Nah, kali ini kita akan menyoroti satu poin di pasal 273 yaitu hak menolak keinginan pasien atau pihak lain. Ya, jadi bukan hanya pasiennya, bisa keluarga pasien, bisa bukan pasien atau keluarganya, bisa juga titipan manajemen, titipan 01 misalnya. Kita punya hak sebagai nakes. Nakes itu sangat independen di dalam menjalankan profesinya sebenarnya. Kalau kita lihat dari sejarah dokter ya di Indonesia lah ya, dari dokter Jawa, Stovia sampai sekarang, dan termasuk pengakuan MK kemarin, otonomi profesi itu sangat diakui sebenarnya. Ya, profesi lebih dulu hadir sebelum negara ada kan. Jadi negara tidak boleh mengabaikan otonomi profesi ini ya, termasuk pimpinan kita. Jangankan pimpinan, negara saja tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus yang biasa kita dengar dulu masa pendidikan hak privilege ya dokter gitu ya. Hak otonomi tepatnya, hak otonomi dokter atau nakes. Ya, kita sebagai orang yang diberi otonomi khusus di mana profesi lain tidak ada, ya kita gunakanlah dengan baik, kita hargai penghormatan terhadap hak otonomi kita. Jangan pihak lain menghormati, kita sendiri nggak menghormati, ya. Hak nakes untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain siapapun itu yang bertentangan dengan 5 hal di sini yang tertulis. Ada 3 standar: standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, kode etik, ya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Lah gimana saya mau menolak kalau saya tidak tahu ketentuan peraturan perundang-undangan? Karena itu setiap hari Sabtu pagi jam 8.30 waktu Indonesia Barat, bila tidak ada halangan atau tidak ada webinar MHRS yang lain, kita akan selalu berupaya hadirkan bahasan tentang Omnibus Law Kesehatan. Menolak tidak sama dengan kebutuhan. Keinginan tidak sama dengan kebutuhan. Yang ditolak itu adalah keinginan pasien. Berbeda kalau di pasal 274 itu menyebutnya kebutuhan. Teman-teman yang baru ikut kali ini, mau ikut serial sebelumnya bisa dilihat di channel YouTube Omnibus Law Kesehatan ya. Nah, semuanya sudah saya upload di situ soalnya. Nah, tadi saya katakan Omnibus Law itu ada level undang-undang, ada PP. Nah, di PP-nya bagaimana bicara tentang hak menolak ini? Teman-teman begini, undang-undang itu norma yang sifatnya abstrak dan umum. PP juga abstrak dan umum. Cuma peraturan pemerintah, namanya saja peraturan pelaksanaan ya dari undang-undang. Maka implementasi yang lebih jelas itu ada di peraturan pemerintah gitu ya. Lebih jelas lagi ada di peraturan menteri. Ya, biasanya kita sebut peraturan menteri itu dalam tata peraturan perundang-undangan sebagai norma penutup, norma akhir. Ya, tinggal dieksekusi sebenarnya. Kalau toh ada juknis juklak yang sifatnya kebijakan,
Itu betul-betul hanya sangat teknis menjelaskan kalau di peraturan menteri tidak jelas, tetapi dia tidak mengatur norma, tidak boleh menjatuhkan sanksi di situ. Tuh ya. Nah, sekarang kita lihat di PP-nya. Peraturan pemerintah menjelaskan apa sih contoh hak menolak keinginan pasien ya atau pihak lain yang bertentangan dengan standar bla 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 tadi dilakukan dalam hal atau ketika atau bila mana atau apabila pasien meminta, ini sekali lagi contoh, kita baca ya, belajar mencermati teks-teks satu peraturan ya supaya tidak masing-masing menafsir versinya ya. Rame kan kayak kemarin ya, putusan MK masing-masing ditafsir. Nah, contohnya apa kata PP? Melakukan aborsi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Melakukan aborsi yang dilarang peraturan perundang-undangan sebenarnya ini kurang enak bahasanya ya. Dilarang tapi sesuai gitu ya. Artinya kalau ada aborsi yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, dilarang peraturan perundang-undangan berarti ada aborsi yang boleh menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu ya kita harus tahu juga kan ya. Itu ada peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru bulan Februari 2025 tahun lalu persis ya. Contoh lain apa? Ketika kita menggunakan hak menolak pasien ini. Pasien ingin bunuh diri dengan bantuan ya, euthanasia tentunya ya. Mencarikan ibu pengganti atau sewa rahim hasil reproduksi dengan bantuan yang dilakukan oleh pasutri yang sah ya. Nah, ini teman-teman di Objin lebih paham teknisnya, tetapi intinya tidak boleh ya mencarikan ibu pengganti sewa rahim gitu ya. Ini teman-teman di klinik bersalin terutama juga hati-hati sekali ya. Mohon maaf ada cukup banyak ya saya dapat laporan dari teman-teman Objin baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah tetapi berpotensi masalah. Jadi ada seorang ibu hamil tanpa suami ya. Terus akan melahirkan. Nah, sebelum melahirkan ternyata sudah ada pembicaraan dengan ibu asuh gitu ya. Nanti karena mau menggampangkan supaya nanti tidak ribet proses adopsi secara pengadilan, dimintalah kepada resepsionis klinik lah, bidan lah, ya, untuk mencatat bahwa ibu bayi ini adalah ibu yang akan mengadopsi, bukan ibu kandung. Jelas ini adalah suatu tindak pidana, pemalsuan keterangan, ya. Nah, itu hati-hati. Terus gimana dengan dokternya, SPOG-nya yang menandatangani surat keterangan lahir itu? Memang bukan dia yang terima pasien, bukan dia yang mencatat, tetapi tetap dia bertanggung jawab terhadap keterangan yang ditandatangani. Minimal lihatlah KTP-nya, identitas hukumnya. Ceklah, tanyakanlah. Syukur-syukur kalau saya boleh sarankan sih, ada formnya menyatakan bahwa saya adalah ibu kandung. Kalau kita sudah berupaya cek, kemudian ada pernyataan, ya artinya asas atau prinsip kehati-hatian dalam hukum itu kita sudah lakukan. Jangan gini, kan bukan saya yang isi. Ya, mana mungkin saya mau ngecek satu-satu KTP-nya ini? Nggak boleh. Ada prinsip kehati-hatian dalam hukum. Tertulis atau tidak, prinsip fundamental hukum harus hati-hati. Ya, semua masalah hukum itu dimulai dari ketidakhati-hatian. Ya, nah contoh lain adalah memberikan keterangan palsu. Ini sudah beberapa saya upload ya teman-teman ya. Ada juga Dokter Nyoman SPOG sudah memberikan materinya. Itu kalau itu di channel YouTube Ardianto Panggiso. Keterangan palsu itu yang sederhana gini. Pasien datang hari ini tanggal berapa sih? 21 Februari. Ya. Ternyata dia sakit katanya mulai tanggal 19 Februari gitu ya. Nah, dia minta di keterangan itu
backdate, tidak boleh. Ya, sejak kapan ketemu dengan Anda sebagai nakes, saat itulah ya baru mulai tulisan itu. Nah, perhatikan di sini teman-teman, hak menolak keinginan pasien di dalam PP 734 ayat 1 ini, setelah contoh-contoh tadi, dia menggunakan conjunction atau kata hubung dan garis miring atau. Artinya, selain contoh-contoh tadi di atas, bisa ada hal lain yang mengikuti setelah conjunction atau kata hubung ini, yaitu tindakan lain yang bertentangan dengan bla 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 tadi. Ya. Atau di contoh yang disebutkan di atas tidak ada, tapi ada di dalam tindakan lain. Jadi penting sekali teman-teman kita mengetahui standar-standar kita, kode etik kita, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah sekarang bagaimana kita mau melakukan penolakan nih? Ya kita udah tahu, wah ini enggak benar nih, saya mau nolak. Ya. Caranya nolak juga diatur loh dalam Omnibus Law, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dulu mengenai alasan penolakan tersebut. Mohon maaf, Bapak, Ibu, saya baru ketemu Anda pada hari ini. Oke, Anda sakit, tetapi secara waktu teksnya saya harus tulis tanggal hari ini karena sesuai dengan rekam medis yang tercatat. Ini sebagai pertanggungjawaban profesi saya dan pertanggungjawaban hukum. Ya, profesi secara etika dan ketentuan hukum. Gitu ya. Tolonglah dok gini. Ya, mohon maaf Bu, saya menolong dalam kapasitas saya secara profesional. Jelaskan dan dicatat dalam dokumen tertulis berupa rekam medis atau dokumen tertulis lainnya. Nah, rekam medis itu jangan dijadikan penghalang untuk mencatat. Oh, kita sekarang elektronik. Apa sulitnya? Tinggal ditambah aja. Ya, sudah dijelaskan dan pasien setuju atau menolak atau apalah gitu ya. Baru kesehatan misalnya ada arsip. Kalau keterangan saya sarankan teman-teman untuk keterangan surat keterangan harus ada arsip ya. Keterangan apapun, Vaskes harus punya arsipnya ya. Nah, saya kerap kali mengatakan ada dua hal penting yang mesti kita perhatikan secara umum ya. Mengetahui hal itu benar yang kita lakukan. Yang kedua, membuktikan bahwa yang kita lakukan seperti nomor satu tadi. Saya ulangi, ada dua hal secara umum yang perlu kita selalu jadikan panduan lah dalam praktek. Pertama, ketahui bahwa praktek saya benar. Yang kedua, membuktikan nomor satu tadi. Yang pertama itu, bahwa yang saya lakukan tadi sudah benar. Bagaimana membuktikan? Membuktikan ini secara ringkas saya singkat selalu dengan istilah 2T ya. Pembuktian 2T. Yaitu tuliskan dan testiskan. Saksikan. Ya, syukur-syukur ada form pernyataan ya. Kalau kejadian itu rutin terjadi, sebaiknya Vaskes buatkan SPO-nya, SOP-nya kalau lebih tepatnya kalau urusan administratif. Kalau di pasal 273 ayat 1 tadi bicara hak, salah satunya adalah hak menolak keinginan pasien. Di ayat 2 dikatakan demikian, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan. Saya tandai kata dapat. Kalau kita membaca satu norma, ini disebut operator norma namanya, dapat. Gitu ya. Kalau tadi di ayat 1 operator normanya hak. Kalau tertulis hak dalam undang-undang berarti hak itu diakui, dilindungi oleh hukum, oleh negara. Nah, kalau menggunakan kata dapat itu namanya diskresi atau kewenangan bebas pada subjek yang dilekatkan kata dapat. Subjek yang dilekatkan kata dapat ini adalah namet nakes. Dapat. Artinya keputusan setelah kata dapat itu ada di tangan nametakes. Dia boleh melakukan atau tidak, ini yang disebut kewenangan diskresi. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Apabila, nah ini kondisi normal. Ya. Kapan kita menggunakan diskresi dapat menghentikan, ada kondisinya. Ya, tidak sembarang kondisi. Ya. Kondisinya adalah
apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tidak sesuai dengan moral kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Nah, ini semua masih abstrak, ya, perasaan gitu ya. Nah, saya tidak menyarankan kita sebagai namet nakes itu mudah baper dalam pelayanan ya. Kalau kita lihat definisi namet nakes di pasal 1 angka 6 angka 7 Undang-Undang Kesehatan, kita ini pengabdi kok. Pengabdi tapi profesional. Kita ini pelayan. Yang namanya pelayan, mohon maaf ya. Ya gampang dimarahin itu sebenarnya hal yang wajar, lazim kan ya. Bukannya kita juga gampang marah ya sama pelayan-pelayan rumah tangga kita atau bawahan kita gitu ya. Jadi kalau kita dimarahin sama pasien ya kita refleksi dulu. Pasien itu raja kita secara dalam hubungan apa kalau kita lihat dari segi konsumen iya ya. Bahkan dari segi undang-undang memang dibilang loh kita ini pengabdi pelayannya pasien gitu ya. Jadi jangan mudah baper lah sebagai namanya ke situ. Nah, ini yang kalau fisik ya tindakan kekerasan, pelecehan, perundungan ini diskresi teman-teman nakes untuk menghentikan pelayan tersebut. Tetapi ada namanya there is no law, there is no rules without exception. Selalu ada pengecualian atau ada persyaratan tertentu. Ini sudah ada kondisi, catatan lagi gitu loh ya. Ini kondisi-kondisi. Boleh Anda menghentikan kalau ada tindakan kekerasan, pelecehan, perundungan. Tetapi Ada bude di kamar depan. itu bukanlah terkait dengan tindakan yang life saving. Ya. Jadi boleh menggunakan diskresi tadi asal bukan life saving atau mencegah kecacatan pada kondisi gawat, darurat atau bencana. Nah, kalau dikatakan bahwa hak hukum itu diakui dilindungi oleh negara, siapa yang melindungi namet nakes ini? Omnibus Law mencatat pemerintah baik tingkat pusat, daerah, dan pimpinan Vaskes. Saya ulangi, dan pimpinan Vaskes. Jadi 3 paket ini bersama-sama. Tidak atau loh ya. Secara bersama-sama. Memberikan pelindungan kepada nakes. Kalau kita menggunakan hak menghentikan tadi. Ya, nih. Dengan cara apa? Di Omnibus Law cukup jelas kok. Ya, walaupun teknis detailnya mesti di breakdown sebenarnya ya oleh pemerintah setempat dengan Vaskes ya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif teman-teman manajemen semoga ada di sini ya melakukan komunikasi informasi edukasi menyediakan pelayanan atau kanal pelaporan atau pengaduan ya melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai ringkasan hak untuk menolak atau menghentikan ya, itu dalam konteks praktek profesi dapat dibenarkan menurut hukum Omnibus Law Kesehatan bila 1. Bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu saja kita berhak menolak atau menghentikan. Yang kedua, memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk ini yang saya katakan khususnya yang ini, tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan sepanjang bukan, ya, catatannya kondisi normanya adalah bukan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawat darurat dan garing atau pada bencana. Ya. Satu begawan hukum Indonesia yang ikut merintis pembentukan KUHP nasional yang baru, ya,
Sahetapi, Profesor Sahetapi, Guru Besar Hukum Fakultas Hukum Airlangga mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu. Ketika saya menyampaikan standar-standar tadi, kode etik, ketentuan, peraturan, ada perbedaan. Apakah saya harus jadi musuhmu? Menolak tidak berarti bermusuhan. Perhatikan konteks dan cara penyampaiannya. Sekian Bapak Ibu sejawat sekalian, kita akan masuk dalam diskusi tanggapan. Untuk dokumentasi bagi yang berkenan, silakan untuk membuka kameranya sebentar, saya ambil dokumentasi. Setelah ini kita masuk dalam diskusi sambil teman-teman menyiapkan iya. Baik, ada 2 slide lagi ini. Saya izin capture ya. 1, 2. Tahan sebentar. Sekali lagi. Iya. Oke, terima kasih. Saya stop record. Saya share dulu materinya ya sebelum kelupaan.